Nah, kemudian peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal lehernya di Ancol, Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang, Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hashim Asy'ari di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak, dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur, apa namanya itu, Shikere. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon, sekali lagi dari Cirebon, namanya Kang Solihin, Kiai Solihin Babakan Ciwaringin, Kiai. Itu yang menemani, sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang, Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah, panjang usia sampai wafat, sampai akhir hayatnya tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian, setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama, Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa, kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa, itu Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin, lain. Kita semua tahu bahwa di dalam perang merebut kemerdekaan Indonesia tidak satupun Habib imigran Yaman yang terlibat pertempuran hidup mati itu. Bahkan ada seorang Habib yang bernama Utsman bin Yahya yang diangkat oleh Belanda sebagai mufti Batavia. Orang ini bertugas untuk menghambat perjuangan orang-orang pribumi. Dengan cara setiap ada pergerakan pribumi mau nyerang Belanda, si Utsman bin Yahya ini buru-buru mengeluarkan fatwa bahwa kalau menyerang Belanda itu hukumnya haram, bisa masuk neraka. Tentu saja fatwa-fatwa yang dibuat oleh si Utsman bin Yahya selalu menguntungkan pihak penjajah Belanda. Fatwa-fatwa Utsman bin Yahya ini banyak menimbulkan korban nyawa di pihak pribumi. Sedangkan para Balawi pada saat itu pada bersembunyi. Tidak ada satupun Habib yang ikut berperang. Mereka licik sekali sampai hari ini. Nah, kemudian peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal lehernya di Ancol, Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang, Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hashim Asy'ari di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak, dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur, apa namanya itu, Shikere. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon, sekali lagi dari Cirebon, namanya Kang Solihin, Kiai Solihin Babakan Ciwaringin, Kiai. Itu yang menemani, sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto.
Para kiai semua pejuang, Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah. Panjang usia sampai wafat, sampai akhir hayatnya tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian, setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama, Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa, kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa, itu Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Dikira para ulama bisa cuma tahlil aja, Pak? Ya Allah. Tahlil pinter, berjuang pinter. Kemudian tahun 45 merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Baru merdeka Agustus, September, Oktober ada ancaman dari sekutu akan mengirim pasukan dengan manipulasinya atau ditutupin bahwa mereka datang akan mencari tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Jadi nggak akan perang, nggak, cuma akan mencari sisa-sisa di dalam penjara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata bawa senjata berat. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal